Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, masih tentang dosa-dosa yang kita anggap remeh. Masih tentang dosa-dosa yang kita anggap kecil, tetapi sebenarnya memiliki dampak yang mengerikan untuk masa depan akhirat kita. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r." Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan kalian, perbuatan itu begitu remeh, perbuatan itu begitu ringan, bahkan lebih ringan daripada sehelai rambut. Wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dahulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan menganggap hal seperti itu sebagai salah satu pembinasa yang menghancurkan kita. Perkataan perkataan Anas bin Malik ini menggambarkan satu fenomena yang umum terjadi pada kehidupan kita hari ini, di mana kita begitu banyak melakukan dosa, begitu banyak melakukan maksiat, tetapi kita selalu menganggap bahwa dosa kita itu tidak ada apa-apanya. Kita selalu menganggap maksiat yang kita lakukan itu tidak ada masalah sama sekali. Ya, sebenarnya mungkin pijakan kita berpikir seperti itu sebenarnya tidak salah, karena mungkin kita mengatakan itu dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi itu sebenarnya tidak ada masalah. Hanya yang menjadi masalah adalah ketika kita hanya memikirkan sisi kemaha pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, dan kita lupa bahwa pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga maha dahsyat siksaan dan hukumannya. Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun itu juga maha kuasa untuk menghancurkan kita, untuk membinasakan kita, untuk menghukum kita dengan hukuman yang tidak pernah bisa kita duga. Artinya apa, sahabat-sahabat sekalian? Artinya dalam menjalani kehidupan dunia ini, cara berpikir kita harus selalu seimbang dan harus selalu tepat. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan maksiat, maka pada saat itu justru yang harus kita ingatkan pada diri kita adalah sisi kemaha dahsyatan siksaan dan hukuman Allah bagi siapapun yang durhaka dan bermaksiat kepadanya. Agar supaya apa? Agar supaya kesadaran kita tentang dahsyatnya hukuman Allah, dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala itu kemudian dapat menjadi motivasi bagi kita untuk berhenti melakukan dosa itu. Sebaliknya, ketika kita berada dalam tekanan masalah, ketika kita berada dalam tekanan kehidupan, ketika kita menghadapi
problem-problem kehidupan, ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat terutama, maka pada titik itu yang harus kita tonjolkan, yang harus kita sadarkan diri kita, ingatkan diri kita adalah sisi kemahaluasan, ampunan, kemahaluasan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, agar kemudian itu menjadi motivasi, menjadi penguat untuk jiwa kita yang rapuh karena masalah itu, sehingga kemudian bisa secara perlahan menumbuhkan optimisme kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, optimisme kita kepada jalan keluar yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi problem kita seringkali adalah kita salah dan keliru dalam menempatkan hal-hal semacam ini. Ketika kita berbuat dosa, kita justru menghadirkan kemahaluasan ampunan Allah, sehingga kemudian dampaknya adalah kita terus mengulangi dosa itu, kita terus melakukan dosa itu, mengulangi dosa itu dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena kita mengatakan Allah Maha Pengampun. Sebaliknya justru ketika kita mendapatkan masalah, kita menghadapi masalah yang berat dalam kehidupan kita, kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, kita justru menghadirkan kemaha dahsyatan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada sebagian orang justru masalah-masalah kehidupan itu mengantarkan dia pada titik mempertanyakan, dan mempersoalkan kenapa Allah menghukum dia, kenapa Allah memberikan masalah seperti itu. Bahkan pada titik yang lebih ekstrim, sebagian manusia sampai pada titik menganggap Allah tidak adil kepadanya. Nah, jadi problem kita manusia ini seringkali adalah disebabkan karena kita keliru dalam menempatkan hal-hal semacam ini. Nah, maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu melalui pesannya ini mengingatkan kita bahwa ini adalah satu fenomena yang berbahaya. Bahwa kalian melihat satu dosa sebagai sesuatu yang sangat remeh, sesuatu yang sangat ringan, bahkan lebih ringan daripada selembar rambut. Padahal dahulu kami di zaman Nabi SAW melihat dosa seperti itu tidak seperti cara kalian memandangnya. Kami menganggap dan melihat dosa seperti itu sebagai salah satu hal yang bisa membinasakan kami. Nah, karena itu Bilal bin Sa'ad mengatakan, dan perkataan Bilal bin Sa'ad ini sekaligus menjelaskan kenapa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan seperti pernyataan yang tadi kita kutip. Jadi Bilal bin Sa'ad mengatakan, la tanzur ila sigharil khatiyah walakin anzur ila 'idhami man asaita. Ketika berbuat dosa, jangan pernah melihat pada kecilnya dosa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan maksiat, jangan pernah melihat kecilnya nilai maksiat yang kita lakukan, tetapi lihatlah kepada maha agungnya, maha besarnya zat yang kita durhakai, yang kita langgar perintahnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para sahabat Nabi SAW ketika melakukan dosa dan ketika melakukan apapun, mereka selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mendapatkan masalah, maka mereka menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Besar.
Allah jauh lebih besar daripada masalah yang menimpa. Masalah ini sangat kecil, sangat remeh bagi Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan solusi terhadap masalah itu. Begitu pula ketika mereka melakukan dosa. Ketika mereka melakukan kesalahan, maksiat, maka mereka hadirkan Allah Maha Besar. Dosa ini meskipun dia kecil, tetapi saya telah berdosa, saya telah bermaksiat kepada Allah yang Maha Besar. Sehingga itu kemudian menjadi penghalang dan pencegah bagi mereka untuk tidak lagi mengulangi dan melakukan dosa itu. Dan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW menggambarkan dampak dan efek dosa itu terhadap qalbu, terhadap hati kita. Nabi SAW mengatakan, Innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi atau nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba itu kalau dia melakukan satu dosa, maka akan ditorehkanlah satu titik hitam di hatinya. Jadi satu dosa itu diwakili oleh satu titik hitam di dalam kalbu kita. Kalau kita kemudian meninggalkan dosa itu, kemudian beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka titik hitam itu akan dibersihkan, dihapuskan dari kalbu kita, kata Nabi SAW. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Tapi kalau si hamba ini mengulangi kembali dosa itu, maka titik hitam itu pun akan ditambah lagi. Sampai kemudian karena terus diulang, maka kemudian titik hitam itu mendominasi hatinya, mendominasi jiwanya, mendominasi kalbunya. Dan ini adalah kondisi yang sangat menakutkan ketika hati kita telah didominasi oleh titik-titik hitam dosa yang kita lakukan. Karena itu, sahabat-sahabat sekalian, perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian titik-titik hitam yang terkumpul dalam hati kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim, dalam keadaan hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang sepenuhnya merindu kepada Allah Subhanahu wa taala, merindu kepada surganya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.